Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Minggu biasa keempat tahun A, tanggal 29 Januari 2023. Saudara Magus, saya mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini sabda bahagia dari Yesus dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan sabda bahagia. Ketika Anda merayakan ulang tahun, orang-orang, keluarga, saudara, dan sahabat Anda mendoakan dan merayakannya dengan bernyanyi panjang umur dan bahagia. Saat Anda menikah dan diberkati, mengucapkan janji nikah, saudara-saudari, di sana ada harapan supaya Anda menjadi suami istri yang berbahagia. Tetapi, seperti apakah kebahagiaan itu, saudari-saudara? Seperti apakah kebahagiaan yang Anda impikan? Apakah sebuah kebahagiaan itu ibarat hidup tanpa tantangan, ibarat hidup tanpa masalah, tanpa penderitaan, hidup tanpa pergumulan dan masalah? Apakah kebahagiaan itu semacam hidup tanpa sakit dan penyakit? Hidup serba tenang dan senang. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sebuah koperasi kredit union membuat tagline atau semacam semboyan, "Mudah menabung, tua bahagia." Apakah menabung menjamin orang menjadi bahagia? Atau apakah menabung menjadi kunci kebahagiaan di masa tua? Allahu alam. Yang jelas, saudari-saudara, para leluhur kita telah mewariskan sebuah pepatah tua yang sangat bermakna untuk kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya, saudara-saudari, bahwa kesenangan itu, atau lebih dalam lagi, kebahagiaan itu merupakan puncak pencapaian proses perjalanan. Proses usaha, proses yang berani kita hadapi, berani kita jalani,
melewati berbagai macam rintangan, melewati berbagai macam tantangan atau obstacle. Tapi itu semua tidak membuat Anda menyerah, tidak membuat Anda kemudian putus asa, tidak membuat Anda berhenti. Tapi Anda memilih untuk menghadapi, Anda memilih untuk berjalan terus. Dan pada puncaknya, Anda akan berbahagia. Ingatlah saudari-saudara, orang yang senang mendaki gunung, tidak pernah ada jalan yang mudah untuk sampai ke puncak. Dia harus mulai dengan mendaki. Dia harus jatuh bangun. Dia harus berjuang untuk mengatasi segala macam situasi tidak nyaman, situasi sakit, dan sebagainya. Tapi ketika dia sampai di puncak, seluruh perjalanan yang membutuhkan proses jatuh bangun tadi seakan-akan sirna, bahagia, sudah mencapai puncak. Apalagi saudari-saudara, kalau seluruh proses perjalanan itu Anda hayati di dalam kerangka penyelenggaraan Tuhan, kebahagiaan Anda akan bertahan sampai akhirat. Sakit penyakit, halangan atau rintangan, masalah dan pergumulan tidak akan pernah merenggut kebahagiaan Anda. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar sabda bahagia yang disampaikan Yesus sebagai semacam sapaan pengantar, salam pembuka tentang khotbah di bukit. Sejalan dengan misi pembaruannya, saudara-saudari, sapaan awal Yesus ini menggunakan standar yang berbeda. Bayangkan saudari-saudara dikatakan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Saudara-saudara, ini standar baru. Sapaan awal untuk menggambarkan warna perutusan Yesus sendiri. Dan dengan ukuran baru, standar baru ini, Yesus mengajak para pendengarnya. Itu berarti juga mengajak kita sekalian, para pengikutnya untuk berubah. Meninggalkan kantong anggur yang lama, digantikan dengan kantong anggur yang baru. Orang harus membebaskan diri dari belenggu kemapanan sosial, kemapanan agama, kreatif menanggapi seruan Tuhan dan membangun hidup secara baru, penuh dengan penghargaan terhadap Tuhan dan martabat manusia, martabat sesama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita kenal seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu seorang Hindu. Tapi dia sangat terinspirasi, terpesona dengan sabda bahagia ini. Sehingga dia sampai mengatakan, ini adalah sabda seorang suci yang pernah ada. Beruntunglah orang Kristen yang memiliki guru yang demikian hebat. Dan seandainya semua orang Kristen mengikuti perkataan ini dengan baik, saya yakin sekali seluruh dunia akan menjadi Kristen, termasuk saya. Begitu kata Mahatma Gandhi, saudara-saudari. Tetapi itu memang sesuatu yang dikatakan oleh Gandhi karena terpesona, terinspirasi oleh sabda bahagia sebagai pengantar khotbah di atas bukit tadi. Tapi Mahatma Gandhi, saudara-saudari, tidak pernah menjadi Kristen. Tidak pernah menjadi pengikut Kristus dalam arti beragama Kristen.
Meski dia sangat mengagumi sabda bahagia, dia sangat terpesona dengan isi khotbah di atas bukit. Ketika dia datang pada hari Minggu di sebuah gereja yang umatnya adalah mayoritas orang Barat, orang bule, dia mendapatkan sebuah perlakuan yang rasis. Dia tidak diizinkan masuk ke dalam gereja hanya karena warna kulitnya berbeda. Dia tidak berkulit putih. Dan sejak itu menjadi hari terakhir di mana Gandhi datang ke sebuah gereja. Pertama dan terakhir. Maka kita bisa mengerti kata Gandhi tadi, saudara-saudari. Seandainya semua orang Kristen mengikuti perkataan Yesus dengan baik, seluruh dunia akan menjadi Kristen termasuk saya, begitu katanya. Saudari-saudara, sabda bahagia mengajak kita untuk berubah. Menyambut semua orang dengan cara Yesus menyambut. Memperlakukan semua orang dengan cara Yesus memperlakukan. Dan menerima semua situasi kondisi yang terjadi sebagai bagian dari penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup kita. Sabda bahagia sekali lagi menunjukkan tuntutan sikap batin dalam hidup umat Kristiani agar terwujud dalam hidup sehari-hari. Nabi Sefanya dalam bacaan pertama memberikan pedoman agar umat dapat mengembangkan karakter-karakter yang baik sebagai orang-orang yang berbahagia, yaitu kejujuran, yaitu kerendahan hati, sikap apa adanya di hadapan Tuhan. Siapa yang mampu menghayatinya, siapa yang mampu menghidupinya, dengan cara itu dia layak berbahagia. Selamat berhari Minggu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabda bahagia yang sungguh menggoncang hati dan batin kami, yang mengajak kami untuk berubah, yang mengajak kami untuk mengikuti standar baru yang Kau tetapkan untuk kami. Mampukan kami untuk berubah, untuk membaharui diri terus-menerus, agar kami menjadi orang-orang yang berbahagia, bukan karena hidup tanpa masalah dan tantangan, bukan karena hidup tanpa pergumulan, bukan karena hidup tanpa penderitaan, tapi hidup di dalam persatuan dengan Engkau, menjalani, menerima segala situasi kondisi dalam penyelenggaraanmu yang bijaksana. Ingatlah dengan penuh kasih ya Bapa akan Ibu Mariani Teresia Kartara Harja yang sedang sakit. Semoga dia oleh karena jamahan kasih-Mu boleh memberkati segala usaha perawatan, intervensi medis yang dilakukan. Juga ingat dengan penuh kasih akan hamba-Mu Bapak Ignatius Pandu yang sedang dirawat di Singapura. Anugerahkanlah kepadanya rahmat ketabahan, rahmat kepasrahan dan kemampuan untuk menerima penderitaan sebagai bagian dari ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Semoga dia boleh menerima sakitnya dengan ikhlas dan menjalani hidupnya meskipun sakit dengan penuh sukacita. Menerima setiap perawatan, menerima setiap intervensi medis yang dilakukan dengan bahagia. Tuhan, pandanglah dengan penuh kasih akan hamba-Mu, Bapa Kodi Harlim yang telah Engkau panggil. Semoga dia telah berbahagia di sorga dan menikmati hidup dalam damai bersama keluarga kudus-Mu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.